Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Mau nikah, usaha tutup. Wah, banyak kejadian-kejadian pas mau nikah tuh hal 125 juta. 125 juta. Buat renovasi rumah. Oh, yang dari kemarin tuh potong-potong dapat duit kata dia gitu baru. Langsung kasih cash. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Ngosan, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dan gua Adit Okto dan Rizky Aditya. Masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Dengan narasumber gue di sebelah kiri gue sudah ada Ricky Eko Jaya alias Kojai. Bang Kojai. Akhirnya kita datang juga setelah sebelum bulan Ramadan kita janjian. Bulan Ramadan di Syawal kita datang juga nih Ki di tempatnya Kojai Garage ini. Nah, ngomong-ngomong masalah Kojai Garage nih Ki, lu kan banyak yang tahunya bekas dari office boy dan lainnya nih Ki. Tapi tiba-tiba mempunyai bengkel seperti ini Ki. Lu nyangka sih bisa seperti ini? Itu motivasi banget tuh. Iya. Buat kita ya, terutama teman-teman yang emang sekarang kerjaannya masih menurut dia, masih pas-pasan nih. Betul. Sampai akhir bulan nih. Ternyata bisa kalau Bismillah kita usaha untuk punya usaha, insya Allah lo kasih jalan. Walaupun cobaannya juga masih tetap banyak ya. Mungkin begitu. Jadi tadi lu pertama kali istilahnya lu membuka bengkel ini gimana sih lo? Kan basicnya dulu lu dari OB, terus lo cleaning service kan nggak punya basic mesin, nggak punya basic juga di teman-teman dia nggak punya motor atau gimana. Tapi kenapa bisa membuka bengkel ini Kojai Garage ini ya? Kalau kata orang tua ya, dulu dari kecil lah setiap kali dibelikan mainan-mainan seperti Tamiya atau Crash Gear, apa sih mainan-mainan itu atau robot-robotan itu selalu dipretelin sama gue pretelin gitu. Gue bongkar. Nah dari situ tuh memang meresahkan. Jadi setiap dibelikan mainan apapun itu tidak awet gitu. Rusak. Terus sampai di tingkat SD punya sepeda lah gitu ya. Itu apa-apa dibongkar sendiri. Walaupun pada endingnya nggak jadi kepake juga tuh sepeda. Jadi dari kecil nih imajinasi udah ada. Contoh ada hal kayak botol aqua gitu. Botol gitu kita pengen bikin kasih dinamo dari Tamiya. Dinamo Tamiya pindahin ke situ biar bisa jalan di air. Padahal Tamiya nggak kepake gitu. Mesinnya doang diambil. Kita ambil mesinnya pindahin ke situ. Itu sangat kreatif ya. Nggak jalan juga padahal. karena kan saat itu kan baterainya terendam air atau apa. Saat itu kan belum ada pemikiran seperti itu. Harus dikasih papan, harus apa belum ada. Tapi terus mencoba aja. Suka explore aja dari dulu. Itu emang udah diajarkan sama orang tua lo? Enggak. Kayak gitu, mencoba. Orangnya apa ya? Mungkin kalau orang lain main bola gitu rame-rame, itu sebelum main bola, misalnya ada yang ngajak main bola, itu gue pemikir gitu. Gue main bola, gue harus jadi back terbaik gitu. Kalau mau jadi penyerang terbaik. Kenyataannya pas lagi main bola, wah paling buruk permainannya. Berarti dia banyak mikir. Iya. Tapi pada saat aplikasinya suka belakang gitu. Saat itu apa-apa direncanakan gitu. Jadi tapi modal pemikirnya udah ada itu. Iya, udah dilatih. Udah dilatih dengan sendirinya. Sampai akhirnya memutuskan buka bengkel, tapi udah paham mesin motor tuh ya. Kalau pas udah membuka sudah paham, tapi paham ya. Sebelum mengerti kan kita banyak relasi lah ya. Jadi saat jadi cleaning service itu atau office boy itu memang setiap pulang kerja kita ke bengkel gitu. Bengkel sendiri. Bengkel orang. Orang. Jadi bengkel service kita di situ bantu-bantu lah. Tapi nggak digaji, enggak. Digaji lu? Enggak kan Belajar. suka ya. Suka di rumah alat kurang. Ya kan di bengkel itu sebenarnya juga nggak diterima. Lu sih bantu aja. Ya, lu ngapain sih sini sih katanya gitu. Emang apa sih bang gitu?
lu aduh ini sempit lu sono di kita gitu. Gue buka baju, buka kemeja, gue bantuin dah di sini, gue jadi APK gitu. Ya udah tuh sapu tuh gini tuh gitu. Iya awalnya terus megang-megang kunci, ada customer datang nih. Udah pede aja kan. Mau ganti kampas rem ya? Nih gue gantiin gitu. Jadi kita awalnya di situ ininya apa sih mencoba secara profesionalnya di situ. Dulu nggak profesional, teman sekolah mogok, padahal nggak ngerti motor misalnya. Ini kali nih, businya kali nih gitu. Sotoy aja. Tahu aja dia. Tapi kalau basic mekanikal seperti cara roda berputar, cara rasio gear depan, gear belakang, rantai segala macam, secara itu ya udah tahu dari dulu. Sudah mempelajari itu. Tapi tinggal bagaimana motor itu kan punya berbagai macam jenis merek. Ada Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, itu harus profesional, harus turun ke bengkel langsung. Belajarnya gitu. Jadi gini teman-teman, sebelum kita langsung dia kan bisa dibilang sekarang udah merupakan pengusaha ternama nih Ki di daerah Ciputat ya. Ya bisa dibilang seperti ini teman-teman nih. Jadi tapi lu jangan melihat saat ini Koja ini. Lu harus melihat flashback 5 tahun ke belakang, mungkin di tahun 2015 saja ya. 14 ya. Ya mungkin dari 2012 nih kita 2 tahun ke belakang kan prosesnya sampai berdarah-darah ya Joy. Berdarah tapi lo yang ini dia ibrohnya lo ambil di sini bahwa Koja ini enggak bisa langsung seperti ini. Apa aja sih yang lo jalanin sebelum nanti kita ngomongin ini custom. Jadi kalau memang kita tarik dari kecil seperti tadi abis jemput ibu mertua tuh saya sedikit sounding cerita ke ibu mertua. Karakter gue pribadi tuh dari kecil tuh anaknya sukanya keluar rumah. Suka keluar rumah dan di luar rumah tuh bukan main. Apa tuh? Nyari uang, apapun dijalanin. Dulu ada lapangan tenis, kalau di tulisannya tenis lah ya. Tenis kalau kita orang Betawi bilangnya lapangan tenis. Di lapangan tenis tuh orang-orang kaya main tenis tuh bolanya aur-auran. Itu kita yang ngumpulin. Nah kalau dia udah rapi, capek, lelah, kita dikasih aqua, air, mineral, sama duit, goceng. Jadi kita main juga, nangkep-nangkepin bola, tapi kita dibayar. Udah begitu. Nah dari kecil tuh udah begitu. Terus kita kadang nyari gapi di selokan, nyari kepiting, kita jual lagi sama teman kita. Emang dari kecil memang main, tapi bagaimana permainan kita ini dapat duit lah gitu. Karena dari kecil main tapi juga berdagang. Iya kan? Tanpa disadari pas sudah gede nih. Nah terus kita akhirnya uang bagaimana biar punya dapat pendapatan tetap saat itu ya kan belum ngerti apapun itu ya mengamen saat itu. Ngamen karena kan lihat orang ngamen gitu dapat duit gitu. Orang tua sendiri menentang ya. Tapi kita agak ini juga sengke juga. Wow, mau duit mau bayaran sekolah kan susah segala macam ya udah kita ngamen sama guru kita ditentang. Ya kan kamu malu-maluin sekolah gini-gini. Bicara karir pekerjaan itu ikut bokap dulu sekolah. Jadi bokap lihat kita kalau pulang sekolah tuh kurang produktif gitu. Ibarat kata asal dipanggil ke sekolah bapak lagi gitu kan, yang datang ibu kan gitu. Jadi ini anak kayak ada yang salah nih gitu pergaulannya gitu. Akhirnya kita pulang sekolah jam 3 sore itu bokap udah jemput di sekolahan. Naik Kopa aja jemputnya, bukan di mindset naik mobil naik motor. Naik Kopa aja jemputnya, keren kan? Keren. Jemput jadi bokap turun dari Kopa aja, kita di pinggir jalan tarik kemarin naik Kopa aja lagi gitu. Iya, turun di Gandaria City tuh. Dulu belum ada Gandaria kan. Nah, kita situ kerja. Nah, itulah awal kita punya skill bisa pegang gerinda, bisa pegang alat las, bisa mengerti bagaimana cara potong yang baik dan benar. Itu di proyek di Gandaria H dulu ada, terus sekarang ada Gandaria 8 nah gitu. Di situ kita banyak belajar bagaimana kita seorang laki-laki tuh nyari uang tuh seperti apa yang benar. Saat itu digaji 30.000 sehari. 30.000 tuh tahun 2010. Itu digaji 30. Itu pulang sekolah. Jadi malam, Bang. Jadi kalau di sekolah udah begini pagi tuh. Udah ngantuk banget. Tapi malam begitu lagi. Terus geser ke ada Kemang Village tuh. Nah, kita ngerjain juga di situ. Nah, di situlah kita banyak belajar tentang bagaimana operasional alat-alat yang memang menjadi yang sekarang kita pakai. Nah, dari situ kita karir berawal. Banyak kan kita ngamatin sebenarnya. Kayak bokap motong plat itu apa namanya? Plat ya, plat mobil. Iya, kayak plat mobil gitulah ya. Tapi itu plat untuk bikin ducting. Seng lah orang tahu seng. Nah, itu kok dari lembaran bokap gue bisa bikin jadi bulat, bisa jadi kotak gitu kan. Oh, ternyata memang kalau kitanya mau mencoba itu, mengkreasikan itu jadi duit gitu.
jadi duit. Iya. Kebetulan hobinya di bidang gerak roda, sepeda, motor, mobil, hobinya di otomotif. Iya. Kita aplikasikan lah itu di otomotif. Jadi tinggi motor. Tapi saat itu kita nggak punya apa-apa, alat nggak punya, apalagi mesin motor kan kayak gitu. Kita masuklah itu ngelamar kerja di Indomarko Prismatama tuh karirnya awal. Jadi auditor, keren. Saya pakai kemeja putih, pakai celana hitam enggak. Tapi kalau ke toko ada baju Indomaret putih ini tulis Indomaret gitu tuh. Tentu ngedon orang toko ngeliat kita. Bapak datang Bapak. Orang kantor. Abis gitu kita 5 bulan resign. Kita pikir kita bakal naik karir ya. Qadarullah malah jadi cleaning service di ISS gitu. Cleaning service teman-teman. Jadi service. Berapa tahun tuh? 2 tahun kurang lebih ya, lupa berapa bulannya itu, tapi kurang lebih secara ininya 2 tahun. Itu benar-benar kita bersihin kloset tiap harinya. Bisa kloset? Jago. Saya tahu detail-detail kebersihan seperti apa. Itu ada namanya dry cleaning. Oh, itu basah. Ada wet cleaning, wet kan basah. Terus ngelap ini nggak ada basah, ngelap tuh nggak ada. Dusting. Dusting. Tapi sebelum turun ke lapangan jadi cleaning service itu dibekali ilmu dulu. Iya, ada pasti. trainingnya. Dan itu ya sebenarnya yang luar biasa ilmunya itu. tuh ya. Jadi, nah kan orang kan berpikir, wah mungkin emang dari kecil suka dagang nih, jadi dia arahnya jadi pengusaha, nggak mau kerja gitu. Kagak. Saat jadi cleaning service didoktrin sama para manajer, supervisor, vice president ya bahkan mendoktrin kita supaya kita naik karir. Makanya kita teruskan kuliah tuh di Undip. Universitas di Pamulang. Oh, di Pamulang. Kirain. Undip situ. Kan gue Undip yang di Itu tujuannya Depannya ada apa tuh? Bundaran. Ada mahkota sekarang tuh. Dari situ kita pengen jadi itu. Nah cita-citanya gede juga. Oh struktur organisasi tuh gini. Gue paling bawah nih, gue cleaning service. Abis itu ada leader, ada supervisor, ada manager, ada general manager, ada vice president, ada presiden. Aku ntar jadi presiden nih, tapi gue kudu kuliah kan gitu. Akhirnya kita kuliah. Tapi pas jadi cleaning service emang dasar tadi rese. Jam masuk subuh, pulang jam 2 zuhur ya siang. Kita ke bengkel gitu. Nongkrong di bengkel sampai jam 5 sore. Jam 5 sore berangkat kuliah. ngantuk ya. Kuliah ngantuk. Enggak, alhamdulillah termasuk salah satu yang berprestasi karena jarang di kelas kan. Oh, mantap. Karena kalau di kelas iya di kelas nih. Udah mainstream tuh di kelas. Di kelas kita lagi kuliah, si dosen kurang sependapat sama pendapat kita. Dia kasih pilihan. Kalau kamu mau tetap di kelas, belajar sama saya, ikutin arahan saya. Kalau nggak mau kamu keluar. Ya orang nggak sependapat. Keluar dong. Ya kan karena apa ya? Nah ini yang harus diketahui juga. Gue ini orangnya kritis gitu. Bukan berarti ketika belajar gue hanya nurut aja sama tuh guru. Kagak, sengke gue gitu. Ini guru kok gini sih, caranya salah nih. Gue punya cara sendiri tapi dengan memang metode sendiri ya. Oh enggak suka gue sama pendapat beliau. Ya gue keluar gitu. Cabut aja tuh. Cabut aja ntar ada SP sih. Ya kan? Gitu sama aja ntar nilainya A juga, cuma bedanya caranya aja. Memang begitu, bukan berarti saya benci sama dosennya, enggak. Nah jadi karena itu kita jadi banyak tuh metode-metode supaya menjadi seorang yang beda, selalu punya prinsip gue harus beda nih gitu. Bukan berarti nggak nongkrong. Nongkrong sama siapa juga nongkrong alhamdulillah. Tapi kita punya sendiri ketika lagi me time gitu, lagi sendiri. Gue punya nih pikiran, gue harus beda nih. Contoh teman-teman gue kuliah, gue liat gitu-gitu aja karena pekerja. Mereka kurang survive. Gue lihat ada yang survive 1-2 orang cewek, dan gue lihat dia siangnya nggak produktif, nggak kerja. Ini gue siangnya kerja, terus sorenya gue ngulik di bengkel, malamnya gue harus belajar bisnis dengan benar. Karena di saat gue masuk ke mata kuliah ekonomi tadi, mindset gue berubah. Salah tuh kalau gue ngejar jadi si direktur. Belajar lagi di internet. Ternyata direktur punya bos. Namanya owner. Kenapa gue gak jadi owner aja? Gitu. Ketemu di situ. Mindset lu akhirnya terubah semua ya. Terbentuk. Akhirnya gue berani buka bengkel kecil-kecilan. Yang penting gue ownernya. Sudah dengan nama Kojai. Iya. Tahun berapa tuh pertama kali namanya Kojai? Beraniin ada Kojai Garage 2014 tuh. Itu di toko bagus. Sama Kaskus. Toko bagus udah. Kaskus. Belum jadi kayak gini. Belum ada tokonya, belum ada tempatnya. Nama aja dulu. Ngerjain motornya itu dulu di
di tempat temen emperan-emperan di bawah pohon gigitin semut. Jadi ada motor yang dirantein. baru tuh bawa ke situ hajar. Bahkan kadang nggak ada yang order kita bikin aja dulu. Oh, modal itu. Bikin nanti dipasarkan di Kaskus atau di toko bagus kayak gitu. Nah, sampai akhirnya itu berarti dari awal udah pakai nama Koje ya? Udah memang Koje. Oh, dulu sepeda. Dulu zaman sepeda enggak. Ada workshop sepeda juga. Tapi namanya LBF. Let's Be Fix. Let's Be Fix. Terus sepeda. Pernah dengar juga LBF? Oke, pernah deh. Oh Allah. Sampai sekarang masih ada. Sempat produksi tas enggak sih? Iya. Berarti bener ya? Saya ownernya. Masya Allah. Iya. Saya nggak suka itu tapi follow. Aduh nggak suka lagi. Nggak suka. Tapi itu pengiriman tas saya tuh sampai ke Banjarmasin tuh ada yang tasnya kotak-kotak gitu. Oh iya dong, roll top backpack anak sepeda kan. Capek banget soalnya. Iya kan. Ini naik motor metik kan. Iya. Westback itu namanya dulu. Westback tuh. Tapi ya. Westback bener. Kalau Westback itu kalau Westback itu dia adalah tempat bagaimana nganter jasa kurir. Ya, kayak di luar negeri kan gitu kan. Premium ras gitu. Oh. Saya tasnya. Alhamdulillah. Ini nanti tasnya dia Gue megang. ketemu ownernya, gue Iya, tapi udah nggak ada tuh produknya. Apa kali aja dari sini ada lagi Jay. Ada lagi Jay. Boleh sih ya. Gue mau nanya. Tipsnya sebenarnya ini secara umum usaha supaya istiqomah. Selain kita belajar ya supaya kan istiqomah lawannya bosen doang sebenarnya Jay. Ketika lo lagi sepi nih, ya kan namanya usaha Jay. Sebenarnya semua jawaban gue dari tadi itu juga nggak pure dari gue gitu. Banyak juga guru-guru yang ngajarin. Hasil mentor. Hasil ngobrol ya. Asal ngobrol. Nah itu tadi bagaimana cari istiqomah itu pertanyaannya gue lontarkan ke orang juga. Itu ada abang kita tuh apa sih teman kita gitu, Bang Maren tuh dari Kolava tuh ya. Kolava dia adalah konten yang menyediakan jasa video, foto tuh artis sudah sama dia alhamdulillah sekarang dia. Itu dia ngasih DM-an kemarin cuman bilang gimana ya kemarin DM-nya ya. Pada intinya kita tuh totalitas dan terus tanpa ada lelah lah intinya gitu. Karena kita tahu hasil yang dicapai untuk diri sendiri. Makanya tetap istiqomah. Kenapa kita kalau kerja nggak istiqomah gitu? Iya. Kan ada mindset selalu gue kerja capek yang kaya bos. Iya. Nah, gue mau lembur buat siapa? Buat bos gue nih gitu. Tapi kalau kita misalnya Koje Garage mendirikan Koje Garage, si Kojenya nggak pulang aja, emang buat siapa duitnya? Buat diri sendiri. Nanti bang, makanya aneh. Iya, terus bangun pagi, terus pulang malam, bukan berarti pulang malam tuh kerja terus-terusan enggak. Ya ada teman kita ngobrol, ada satu hari ini kudu produktif nih. Apa yang dicapai di hari ini? Ada targetnya. Tapi buat diri sendiri. Emang buat siapa? Dari OB apa lagi cleaning service, terus juga dulu Parabola. Nah, Parabola tuh istilahnya gimana tuh Jay? Ya resign dari si cleaning service, resign dengan acuan dapat gaji yang besar kayak gitu. Resign. Nah, disitulah tuh agak punya duit lah. Kita kumpulin duit ada 3.800.000 tuh. Belilah Vespa PX tahun 80. Bokap kandung tuh yang nganterin. Bokap nganterin beli Vespa, dia udah geleng-geleng aja kan. Mau dia kan anak muda tuh beli apa CBR gitu apa. Emang duitnya 3.800.000 mau beli apa? Dapat Vespa adanya aja. Bukan apa adanya itu. Dari situ kita rapiin, Bang. Terapin ada orang Manggarai tertarik tuh. Ditawar sama dia 5,5. Tuh awalnya Koje Garage tuh. Jadi bukan Koje Garage langsung jadi si Vespa dulu. Intinya garage kan. Garage tuh motor, sepeda, apapun itu masuk lah. Saat itu kan gitu. Ya udah, kita jual 5,5 Bang, modal 3,8. Berarti untung 1,3. Cuan lah intinya kan. Jeder. Besok beli Vespa lagi. Nagih sampai Vespa kita banyak deh. Kita juragan Vespa dah waktu itu. Alhamdulillah. Abis gitu ada temen nawarin gambar tuh. Nih bro, ada KP Racer. Apa sih motor apa kayak gitu kan gitu. Nih gini bisa nggak lu bikin? Bisa dah nih gue. Bikin rangka doang kan. Tangki gini bisa. Tadi bokap kan dari plat jadi kotak, jadi bulat. Ada basic dari bokap ya kan. Tinggal sharing deh ya. Tinggal sharing kita bentuk tuh tangki. Entah jadi tuh tangki bentuknya apa kayak saat itu. Intinya kita bikin model mirip-mirip begitu dah gitu. Berarti ilmunya dia juga dari bokap juga Ki. Iya, alhamdulillah. Itu buah dari lu ikhtiar ya kesana kesini nyari ilmu dimanapun kan lu kadang kalau nggak nyoba lu nggak tahu. Kan gue pernah dengar tuh orang yang beresiko adalah orang yang nggak mau ngambil resiko sebenarnya kan. Iya kan. Ketika lu nggak nyoba lu sebenarnya nggak tahu tuh. Berarti lu emang orangnya suka ngambil satu resiko. Sangat. Istilahnya modelannya sih
Hajar bleh. Mau gagal mau berhasil nanti dulu. Sama kita bengkel custom Kojai Garage juga kita dulu ada beberapa anak perusahaan, ada motor custom Nusantara yang memang qadarullah Allah belum izinkan untuk menjadi bangkit. Ya kolaps gitu. Banyak anak perusahaan juga. Waktu itu ya kita hilaf lah ya, nafsu lah ya, tanpa mentor kita ngerasa ini kita udah laku nih barang kita, coba bikin yang versi lightnya ya. Kan misalnya ada coba-coba Instagram Lite yang versi kita pengen menjangkau pasar yang di bawah itu, misalnya Kojai Garage punya harga 35 yang budget 10 juta kita cover nih. Nah, ada namanya motor custom Nusantara misalnya gitu. Ternyata di situ kita mengalami kekurang beruntungan di situ. Sedih tuh Bang, mau nikah, usaha tutup. Mau nikah 2019 tuh, mau nikah, usaha tutup. Wah, banyak kejadian-kejadian pas mau nikah tuh, hal-hal yang memang dikasih. Makin banyak. Duitnya mah ada untuk duit nikah ya, kan emang udah dipisahin udah sama tangan sono kan, ada seserahan Betawi mah ya. Tapi kita kan kudu punya gembolan, Bang. Gembolan. Bahasanya gembolan. Pegangan. Gembolannya gak ada. Ya udah pas nikah sama pihak perempuan belaga kayak orang ada aja. Padahal mah duit udah ngekak minus minus Bang kita. Baru nikah ngutang sama kakak ipar. Iya, cakep ya. Tapi gitu udah teman nikah, Bilo tahu kan lo punya. Oh tahu, dia membersamai dulu karena teman kuliah kan dia lihat kita dulu. Ya. Tahu, kita tanya dong, lu kenapa mau nikah sama kita nih yang ganteng nih kan gitu ya. Malu gitu. Iya, kata dia, gue lihat lu tuh cuma satu katanya. Sering keluar kelas Lucu. Enggak. Kalau udah tekad pasti jadi gitu. Dulu pernah kita sama dia ngomong gini. Ada mobil Corolla, Corolla tahu, Corolla DX ya. Tapi DX bukan yang kotak. Itu mobil cakep tuh, gue pengen. Dia cuma nyetuk doang dulu, lu pasti kebeli gitu. Karena lu yang ngomong kata dia gitu. Bener kita, wah jungkir balik kita beli. Entah dalam artian kita harus nggak pulang kuliah malam hunting motor. Jadi saat itu kalau udah pengen apa-apa gitu Bang. Misal nih, saya lagi pengen mobil ini dulu ya, saat itu masih suka-sukanya kan, emang hobinya otomotif. Suka juga tuh Corolla dijual lagi akhirnya gitu. Kojai Garage sih berdiri bukan atas dasar si Kojainya sendiri, enggak. Nyokap aneh megang intang wallahi dulu. Apa? Megang intang. Ma ambil intang lah. Obeng plus. Nyokap kita helper kita tuh. Sambil ngedoain tuh Jay. Dia saat itu dia nggak tahu kalau itu jadi duit Bang. Nyokap nggak tahu, yang dia tahu ya anak gue emang begini kali ya. Hobinya. Kali maafin ya gitu sama tetangga kan berisik. Udah tuh segala macam kita kerja gitu. Itu nyokap belum tahu. Tahu dia tahu pas kita kasih duit 125 juta. Buat renovasi rumah. Oh yang dari kemarin tuh potong-potong dapat duit kata dia gitu baru. Terus langsung kasih cash. Habis gitu kita umrohin lagi dia. Dia bingung tuh. Oh tuh duit katanya. Iya, makin semangat pegang intang. Makin semangat pegang intang. Pegangin padahal enggak. Sampai sekarang aja dibilang. Tangan masih dipegang tuh sampai sekarang. Enggak, gini, Mama kan enggak punya kerjaan nih di sini. Mama boleh enggak bantuin Ricky ke sono? Wah, nyokap masih di Roblong. Sampai kayak gitu karena dia pengen membersamai mungkin si anaknya ini gitu. Yang dulu mungkin tetangga underestimate banget. Kita kan kalau nyalain motor Vespa kan mogok, Bang. Tetangga tuh pasti ngeledek, bukannya benci tapi ngeledek lucu gitu. Lu tahu motor tua ya. Motor yang begitu lu urusin gitu. Bingung gue dapatnya gimana. Iya, mbah gitu. Duit gitu. Iya. Ada duitnya nih usaha yang beginian. Aneh Bang dulu, kan aneh. Bener. Coba ada orang lihat motor custom dulu mah aneh. Bener aneh, bapak mertua saya aja aneh. Sebenarnya kita naikin itu di jalan tuh orang ngelihat antara demen sama aneh. Aneh dua. Apaan sih? Bener. Ngerasa itu. Enggak kayak sekarang. Sekarang orang udah tahu. Oh, yang main motor model gini artis. Ya. Jadi cakep mindsetnya. Mahal. Jadi kita tuh punya mindset dulu pengen jadi sebuah acuan, trendsetter mungkin sebutnya. Selalu dari dulu. Dia kan fixed gear dulu belum ada yang main. Saya udah mempelajari fixed gear dari rasio frame-nya, semua udah saya pelajari. Motor custom mungkin orang-orang sedikit dulu yang main, tapi sudah ada sepuhnya, udah banyak. Tapi versi angkatan saya yang lahiran 94 gitu ya. Angkatan saya mungkin saat itu belum ada yang tahu. Benar. Saya mulai mempelajari secara detail. Ya, mempelajari secara detail. Jadi saya sekarang nyokap bokap udah terus mendukung terus ya. Iya harus dukung. Udah jadi udah berasa semuanya. Master mau ngapain lagi kan? Yang intang sekarang udah nggak megang intang lagi. Benar. Berarti si Kojai ini kalau boleh tahu aja segmennya tuh lebih ke kalangan apa nih? Umum kah?
atau selebriti kah atau ya udah yang punya duit karena kalau boleh tahu tuh rate-nya mulai motor gede, motor kecil tuh gimana? Apa dikhususkan? Jadi kita ada segmen idealis. Apa tuh? Jadi ketemu antara si Koja ini sama si customer kudu klop. Bukan perkara harga. Jadi ngobrol gini dulu nih. Iya, entah by phone, brainstorm ya ibaratnya. Brainstorming dulu. Iya, ngobrol dulu. Jadi ada orang nanya, "Bang, beli motor nih berapa harganya?" Nggak dijawab begitu. Nggak langsung dijawab gitu. Enggak, tapi Om mau pakai motor apa? Om mau berapa cc? Om kira-kira detailnya mau seperti apa? Oh, seperti ini gitu. Baru kira-kira dia punya konsep yang kita suka, kita juga suka gitu ya. Terus harganya juga sama-sama suka gitu. Baru klik deal. Karena Koja Garage sendiri mengerjakan dari mini bike itu atau bebek-bebek atau apapun mesinnya sampai ke Harley Davidson bahasanya gitu. Padahal sih di atas Harley banyak mesin gede lainnya. Tapi untuk branding aja orang tahu juga. Dan kenapa di depan sini ada tulisan Harley Davidson, Royal Enfield, Triumph. Itu sebenarnya bukan berarti si Koja hanya menerima 3 motor itu. Itu adalah tingkat acuan di tahun 2022. Si Koja harus ada banyak yang masuk dari merek itu gitu. Baru gambar itu baru. Itu kalau buat teman kita yang ikut perjalanan kita, gila lu adanya. Lu Scorpio aja Bison. Scorpio Bison gitu di tahun kan lu gitu Scorpio Bison dulu gitu kalangan kita nih si workshop ecek-ecek kita nih. Tapi alhamdulillah kepercayaan itu malah hadir di tahun 2022 aja itu Harley udah 1, 2, 3 udah 4 Harley kita pegang di tahun 2022. Iya. Masyaallah. Kan kita nggak pernah minta tapi dari customer aja bawain motor gitu. Tapi motor-motor kayak Scorpio, motor Jepang CC gitu ya sama Harley challenge-nya beda nggak Jay? Secara frame, part beda. Kan saya pelajarin Harley itu bukan hanya dari si Harley mesin, frame enggak. Saya harus pelajarin si Harley sama Davidson ini siapa sih? Harley itu siapa sih? Oh Harley dulu lahir di mana sih? Kok bisa jadi si Harley sama Davidson? Mesin pertama yang diciptain apa sih? Iya, gue tahu dari omong lo berarti tuh kalau mau jadi seorang yang sukses di dari akhirat istilahnya lu benar-benar mencari tahu dulu ya yang dengan detail tadi. Iya itu, sedetail itu. Dan main ajar juga. Kebanyakan juga orang gitu, lihat tren motor custom, dia buka aja bengkel dah begitu. Pas ditanyain ya kan, lu tahu nggak nih bedanya seamless sama medium AP? Bingung. Tahu nggak perbedaan pipa 1 in sama setengah in? Nggak tahu. Beda. Berarti dulu lo perdalam ya. Knowledge seperti ilmu sambil gitu sih. Betul. Saya mau di dunia otomotif, saya harus tahu perbedaan si Harley dengan si Norton apa, ini gimana, baut posisinya di mana. Sampai sedetail itu Iya ya? dong. Sampai perbedaan las ini dengan las ini apa, kok merek ini lebih bagus, ini kata orang gitu. Harus tahu kawat las ini kenapa pakainya kuningan, kenapa yang ini enggak. Kenapa tangki jadi pakai kuningan tapi sambil berjalan, Bang. Bukan berarti kita terus udah ada customer jadi enggak, terus memperbaiki kualitas. Doing ya? Iya. Banyak juga mungkin kasus-kasus yang ketemu di lapangan aja lagi ngerjain satu motor. Nih kasus baru lagi nih, cari tahu akhirnya. Langsung pelajari ini seperti sekarang kita ada project shovel head gitu kan. Shovel head tahun 72. Kita sebelumnya udah ngerjain shovel head. Cuman nggak full frame. Nah, yang ini customer kita shovel headnya full frame. Nah, dia mau bikin kayak gini. Nah, ini totalnya 350 juta nih, Bang. Coba nih. Modif aja. Enggak sama motor. Sama motor. Motornya itu ya 350 juta. Berapa? 350 juta? 50 juta. Masya Allah. Udah di DP alhamdulillah. Kayak harga mobil ya? Kayak harga rumah, Bang. Kalau di sini. Kalau di sini harga rumah, Bang. Di sini dapat ya. Saya kemarin begitu dia transfer, ini kan kita kan diskusi dari Kamis ya. Kamis diskusi, Jumat saya tanya mau transaksi kapan, saya pastiin gitu ya. Kata dia Senin saya tungguin Bang di sini duduk. Saya tungguin mana ini orang kagak transfer gitu ya. Kan ratusan juta. Ini first time buat saya tuh orang transfer sebesar 350 juta kan gitu ya. Langsung ya. Iya kan kaget ya. Saya sampai pas ini dia ngirim foto doang tuh, enggak WA enggak apa nih ngirim foto. Tapi saya yakin tuh dia foto transferan gitu ya. Bukan Photoshop ya. Bukan Photoshop. 350 juta masuk rekening plek gitu. Saya buka, bismillah ya Allah, saya buka. Bener dia transfer. Langsung di situ bahasanya tuh titik sekarang nih si Koja Garage sih titiknya lagi seneng si customer mempercayakan uang itu kepada kita. Tapi lo kenapa bisa kayak gitu Jay? Lo bisa berarti personal branding lo udah kuat juga ya? Saya nggak tahu tuh orang lain yang nilai itu. Tapi kalau dari gue pribadi adalah orang tuh kadang lihat track record.
Oh, portofolio ya? Itu portofolio. Dia mungkin kadang follow kayak Pak Ridwan Kamil. Iya. Kenal Ridwan Kamil nggak? Kenal. Yang Kenal. pernah kesini juga kalau nggak salah ya. Pernah. Dia pernah. Motornya udah dikirim. Udah pakai terus sama dia. Alhamdulillah, cuma nggak diekspos. Oh iya benar. Karena harga motornya mahal, customnya mahal. Kisaran berapa kisarannya? Kisaran berapa Jay? Customnya doang. Kisarannya, 140 juta. 140. Motornya motor apa sih? Harley Sportsters. Iya. Nah, ini dari obrolan kita tadi nih, kalau gue sebagai penonton akan bertanya-tanya nih, wah modif di Kojai mahal. Mahal emang. Masih boleh nggak sih modif yang buat pemula gitu? Boleh. Boleh kan? Kan dari mini bike sampai ke Harley Davidson. Kalau yang pemula aja ya rekomendasi mesin motor yang bahan motor yang terjangkau apa sih Jay? Kalau bahan motor semua motor terrekomendasi apapun. Oh gitu. Jadi si pribadi orang punya condong kepada brand tertentu. Itu udah pasti dari kecil. Abang Adit dari kecil bapaknya mungkin doktrin Honda. Yeah. Pasti di rumah motornya Honda. Abang misalnya Yamaha. Jadi apapun motornya itu terrekomendasi. Kojai bisa deh tuh bisa. Ya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana konsep motornya. Paling konsepnya itu mahal ya. Konsep ya yang membuat mahal atau murahnya di konsep. Misalkan abang punya Bison, Yamaha Bison gitu. Yeah. Nah, itu mau dibikin konsep mungkin Jap style. Itu murah. Tapi dengan keadaan tahun ini yang trennya adalah bobber, abang nggak akan dilihat orang pakai Jap style. Benar, Jap style. Akhirnya abang lari ke bobber. Akhirnya walaupun Bison, abang tetap akan keluar kocek 35 juta untuk custom minimal si bobbernya. Di luar bahan tuh ya. 35 juta kurang lebih. Itu kalau si pakainya Bison. Kalau pakai CC 250 ke atas beda lagi. Oh, saya kayak teman-teman nih Jay di rumah punya motor kayak PCX atau NMAX gitu. Oh, bisa tuh. Bisa. Oh, motor matic bisa ada di channel YouTube Kojai Garage tuh PCX menjadi bobber. Nanti gue cantumin apa tadi nama channelnya? Kojai Garage nih di bawah sini ya. Ke Instagramnya juga Jay ya. Bisa. Sama Kojai Garage juga. Kojai Garage juga. Bengkel ini di mana ya lokasinya? Di Jalan Arya Putra Ciputat. Itu dekatnya Bintaro Exchange. Kalau anak gaul nih tahu banget. Nge-mapsnya dari situ lagi kalau ada mapsnya nggak? Maps ada. Kojai House dan Garage. Langsung aja tuh. Ada. Si Kojai tidak pernah merasakan hasilnya itu milik Kojai. Terus sampai hari ini. Jadi itu pun kesalahan yang beberapa kali ditegur oleh para mentor juga, sama istri juga. Misal dalam hal untuk pribadi, misalnya si Kojai dapat cuan taruhlah 100.000 gitu. Bisa beli sendal ya. Kita lebih pikirin dulu keluarga gitu. Si A kira-kira lebih butuh nggak nih daripada Kojai sendiri. Contoh gini, lu kan udah ada duit nih Jai, taruhlah kita punya tabungan gitu, bukan ada duit abis bikin motor terus jadi kaya, enggak, itu mindset yang salah. Ada proses baru punya uang kan gitu. Nah ketika punya uang ini kan ada pilihan. Sebenarnya gue bisa ke Madinah, gue lihat Nabawi, gue lihat makam Rasul, tapi enggak, gue selalu memikirkan, oh bapak mak gue belum ke sono lagi. Yang deket dulu ya. Terus lagi gue punya namanya orang tua mahram ya, itu mertua gue belum lagi ke sono gitu. Jadi gue selalu itu gue nggak tahu ini bukan ria atau apa ya, ini pun PR buat gue karena sebenarnya ibadah kan dilaksanakan sama diri sendiri dulu benernya. Ngapa gue orang mulu ya gitu, selalu begitu. Tapi mungkin hal-hal itu Jay yang ngebuat orang percaya transfer 350 juta ke lu Jay. Ya mungkin doa orang tua tadi kali. Iya kan yang lo nggak tahu nih doa orang ada yang didengar. Jadi saya bingung gitu kayak bingung kayak misalkan mau apa, contoh lah kita simpel, kita suka otomotif gitu. Betul. Gue pengen lah punya satu Harley gitu, misal atau Yamaha XS650 itu kan harga 75 segala macam. Enggak, gue lebih pilih beli mobil yang gede. Barengan. Jadi gue bisa barengan, bisa di sharing gitu ya, gue bisa sharing. Kebersamaan ya. Together emang. Memang gue ini adalah poros kalau di keluarga. Baik lagi, kalau kita closing, masya Allah nih dia benar-benar menempuh jalan nih Ki ya. Harus dicatat juga nih Ki. Kalau dari gue pengen nanya satu lagi Dit. Ini Kojai kan kalau kita lihat aktif sebagai pemilik tempat custom nih, builder juga, dia juga kayaknya aktif di komunitas. Nah Jai, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen, gue udah punya motor, cuman gue kadang weekend gas sendiri nih. Kalau pengen gabung, rekomendasi klub-klub motor yang jelas, yang ajib, yang gimana? Klub motor paling keren buat anak muda, orang tua cuma satu. Apa itu? Motoran yuk. Motoran yuk. Ketua umumnya gue sendiri. Dia lagi. Makanya. Kita nggak janjian ya. Iya,
Jadi ketua umumnya gue sendiri, makanya masuk ke Motoranyo. Visi dan misinya ya adalah kita saling sharing. Dari komunitas Motoranyo ini banyak terjalin relasi-relasi bisnis di antara member-membernya. Iya. Bisa gimana kalau ngumpul Jay? Di sini. Oh di sini Di sini juga rasanya poros dibilangin. Ya apa yang sampai kepada teman-teman Jay yang baru mulai usaha Jay? Yang baru mulai usaha pertama adalah perbanyak knowledge. Perbanyak knowledge. Knowledge sih kebanyakan orang berpikir bisnis tuh sama dengan modal, Bang. Iya. Selalu modal. Tadi saya modal apa sih? Modal cleaning service. Duitnya mana? Duitnya ya Allah, duitnya semane cleaning service. Karena kenapa dibilang duitnya semane? Karena duitnya enggak buat gue sendiri, enggak. Gue harus nyokolin adik-adik gue. Jadi bener-bener gue tuh kalau kerja makan ya. Ini maaf nih Mak, jangan nangis dia Mak ya. Nih takutnya Mak kita nangis. Takutnya Maknya subscribe dia jadi nonton. Iya, ini kan? Nangisan nyokap. Kita di rumah kita bilang ya nih udah makan ya. Kita mah di kerjaan ya makan mah urunan temen. Urunan apa itu? Temen nih ya. Lu patungan dah. Kolekan. Ceban kayak gue mau makan nih gitu. Sampai begitu. Jadi dalam artian kita tetap makan tapi kita di sana masih berjuang lagi gitu. Iya, bener. Jadi memang bukan berarti ini duit kan siapa sih gaji gede, mau buat sendiri kurang, enggak gitu konsepnya. Gue punya duit selalu sharing gitu. Sharing sampai sekarang pun kalau alhamdulillah dapat istri yang karakternya sama, sharing. Jadi gue selalu bilang ke istri gue, istri juga poros juga. Enggak, istri bontot. Bontot. Istri bontot. Nah, gue selalu bilang sama istri gue adalah harta yang kita miliki nih, semua nih harta yang kita miliki itu menjadi harta ketika harta itu udah tersalurkan. Benar. Itu yang benar. Jadi milik kita. Salah tuh kalau kita kadang harta gue apa tuh mobil, harta gue Harley, harta gue itu menurut gue itu salah. Karena harta gue yang beneran itu ketika udah termanfaatkan gitu. Misal kita punya duit 1 miliar nih misalnya. Kita ini punya duit 1 miliar. Terus tentu cuma jadi duit doang di brankas tuh atau di rekening kita gitu. Itu bukan harta kita sebenarnya secara kalau mau sukses kan gitu ya bicaranya. Coba aja disalurkan. Itulah modal misalnya. Itulah modal salurkan. Jadi nanti insya Allah itu akan menjadi doa-doa kebaikan. Jadi salah kalau orang sodako terus jadi kaya salah. Tapi dengan kita sodako doa-doa orang itu sebenarnya yang memudahkan jalan kita. Doa-doa saat ini ya. Modal nggak ada dalam usaha saat itu ya. Tapi adalah knowledge modalnya. Knowledge semakin banyak kita belajar sesuatu. Belajar tuh nggak harus pengertian ini nggak harus. Tapi apapun yang kita baca itu adalah pelajaran. Bener. Jadi banyak baca sih sebenarnya. Ilmu baru ya. Apalagi ya kira-kira buat ada anak motor yang mungkin mau kesini mungkin masukkan nih yang kalau di wah mainnya sama As nih. Mainnya sama As terus justru gitu. Kita kudu main sama yang katanya public figure biar memudahkan bisnisnya. Itu ngapain sih Koja capek-capek main sama Ricky Harun, main sama Tengku Wisnu. Ya kan ngepek. Pas dia lagi nongkrong sama kita nih, gue jaim banget sumpah. Gue nggak bakal tuh gue storyan sama dia. Terus gue tagin dia gitu. Wah, gue jaga banget. Jangan ya Allah. Malu Jay. Iya, gue dari dulu gitu. Terus gue berdoa, ya Allah, lu story kayak ya Allah. Biar lu tagin gue gitu. Beneran tuh. Sifat buruk gue yang istri pun agak kurang setuju gitu ya. Tapi memang gimana ya? Gue memang dari dulu orangnya gengsi banget. Gengsi. Kalau kata anak sekarang anti pansos. Iya, gue gengsi banget. Tapi padahal gue butuh itu gitu. Lu tag gue, ayo dong, ayo. Berkomunitas tuh penting. Apalagi terutama para orang yang cita-citanya mau jadi pengusaha, mau keluar. Mau resign dari pekerjaannya, berkomunitas Bang penting. Mempengaruhi survive insya Allah ya. Istiqomah juga terus ilmu. Ada orang yang baru mau resign kan bingung juga Jay. Punya komunitas tapi kemana nih gue nyari komunitas ini Jay. Kalau dia baru mau resign tuh. Baru mau resign. Ada terus juga. Oh mau resign. Terus dia hobi motor. Iya. Ya udah gabung ada Muslim Bikers Indonesia. Ada. Itu lebih sepuh lagi tuh. Kalau di motorannya ya cara nyari duitnya masih ya bercanda juga. Misal contoh si A biasa marketing di Yamaha tapi dalam jalan riba dulu. Punya ilmu tuh, kompetensi. Bener. Abang punya dana 100 juta. Oh, dimodalin. Bagi dua dah. Lah kita duit kita yang diem bergerak, dia juga udah belajar agama insya Allah. Paham ya. Dan dia punya kompetensi tadi menjual barang dengan baik. Dua-duanya pembisnis jadinya jalan. Masya. Kita gitu di motorannya. Rata-rata gitu. Kenapa sih bikin motorannya? Bukan saya yang bikin, Bapak Tengku Wisnu. Saya ini korban ya semua. Jadi tiba-tiba Tengku Wisnu mengundurkan diri dari motorannya. Saya tahu diangkat begitu aja. Begitu. Satu pihak. Ya Allah, itu satu pihak. Jadi
Sampai hari ini pun saya masih mencari cara bagaimana saya bisa keluar dari status ini. Tapi saya mencintai motoran yuk. Tapi mencari cara biar bisa balik ke Bapak Tengku Wisnu lagi jabatan itu. Tapi beliau masih join ya? Dia pembina sekarang. Pembina. Bebas ya, motornya bebas ya ikut. Bebas. Bebas apa aja? Bebas apa aja. CC nggak ngaruh lah ya. Gasnya bareng. Jess, ada segmen sebelum closing nih buat teman-teman buat kata-kata motivasi lo buat para teman-teman di seluruh Indonesia nih, Jay. Silakan, Jay. Motivasinya adalah tadi kita jadi seorang pemuda atau seorang laki-laki, terutama sore ini para akhwat adalah jadi laki-laki yang nggak kelemar-kelemar, intinya sih itu. Benar. Modal utama pekerja pun menjadi seorang direktur itu atas dasar gesat-gesitnya dia, sat-setnya dia. Tapi kalau kita terus kelemar-kelemar dalam hal bidang apapun, kita adalah orang yang statis di situ aja. Masya Allah. Iya. Dan gue juga mengutip kata Eko Jaya kan, orang-orang dipanggil Eko Jaya. Gue tuh melihat bahwa lo mau jadi seorang pebisnis atau apapun itulah, lo harus bisa mempelajari produk knowledge-nya dulu kan. Betul. Kalau bilang tadi itu baru nanti lo ilmunya bisa mendatangkan cuan. Insyaallah. Menurut lo gimana Ki? Sebelum closing Ki. Iya, gue setuju sih sama masalah dia kekeh ya atau istiqomah sama yang dia jalanin. Gue pengen ini, gue bisa dapat insya Allah gitu kan. Dan benar banyak hal-hal yang dia raih dengan niatnya dia gitu. Jadi jangan putus asa, nggak ada kata mundur, hajar terus. Hajar terus. Oke, akhir kata nggak berat juga nih Jay, di acara Kismis kita sudah disambut di tempatnya Koji Garage. Masya Allah Bioni, Betawi punya gaya apa adanya. Soalnya gue ngeliat di sisi kiri bungkusan nasi padang sudah kebuka tuh. Oh iya. Cepetan dong gitu. Oke, akhir kata. Gue Rizky Aditya. Nah, ada Tokto dan Babang Kojai. Babang Kojai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.